Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yusuf Edgar Sutioso, NIM 2022143260. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis bab 6 Indonesia itu kaya raya. Topik C, Indonesia itu kaya alamnya. Next. Pengertian sumber daya alam. Kita mengenal sedikit tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam SDA itu dibagi dua. Yang pertama SDA hayati dan SDA non hayati atau abiotik. SDA hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non hayati atau abiotik adalah sumber daya alam yang bersumber dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan yang lainnya. Di SDA hayati sebenarnya dibagi dua, ya SDA hewani, SDA nabati. Tadi SDA hewani merupakan sumber daya alam yang berasal dari hewan, sedangkan nabati merupakan sumber daya alam yang bersumber dari tumbuhan. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama sumber daya yang dapat diperbarui, yang tidak dapat diperbarui dan tidak habis atau kekal. Contoh SDM yang dapat diperbarui: hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, hasil peternakan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu merupakan sumber daya yang akan habis jika kita gunakan secara terus-menerus, seperti seluruh hasil tambang. Kalau di tambang ini seperti minyak bumi, gas alam, emas, batu bara, dan lain-lain. Ada juga sumber daya alam yang tidak habis atau kekal. Sumber daya alam yang akan habis dan selama-lamanya ada di bumi, seperti udara, sinar matahari, energi panas surut, energi laut, dan arus air dalam siklus hidrologi. Di sini saya akan mengajarkan atau mempresentasikan hasil analisis topik C bab 6. Yang pertama, kompetensi awal, mengidentifikasi SDA berdasarkan jenis dan kelompoknya, mengidentifikasi potensi SDA serta aktivitas ekonomi yang ada di daerahnya. 3. Memahami pentingnya penggunaan SDA yang bijaksana. Di sini juga ada kompetensi dasar. Yang pertama, peserta didik dapat memilah SDA berdasarkan jenis dan kelompoknya. Yang kedua, peserta didik dapat menyesuaikan potensi SDA serta aktivitas ekonomi yang ada di daerahnya. 3. Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya penggunaan SDA yang bijaksana. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi SDA berdasarkan jenis dan kelompoknya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi potensi sumber daya serta aktivitas ekonomi yang ada di daerahnya. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami pentingnya penggunaan SDA yang bijaksana. Di sini ada indikator pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memilah SDA berdasarkan jenis dan kelompoknya. Yang kedua, peserta didik dapat menyesuaikan potensi SDA serta aktivitas ekonomi yang ada di daerahnya. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya penggunaan SDA yang bijaksana. Materi inti dari pembelajaran pada bab 6 ini, topik C adalah melatih kemampuan observasi dan identifikasinya untuk mencari tahu manfaat sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Proyek di bab 6 topik C ini adalah guru sebagai penyedia referensi, seperti memberikan sebuah contoh produk-produk yang bisa dibuat oleh peserta didik sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Produk bisa berupa makanan, minuman, kertas, pengganti plastik, dan sebagainya. Analisis proyek pembelajaran. Setelah saya melihat dan membaca-baca dari buku siswa atau tujuan proyek yang akan diberikan seorang guru pada siswa adalah membuat satu produk yang berasal dari SDA yang bisa diperbarui. Kriteria produknya yaitu menggunakan sumber daya alam yang bisa ditemukan di daerah Anda, produk ramah lingkungan dan bisa didaur ulang. Ya, untuk membuat produk ini adalah
fungsi manfaat dari produk, cara membuat, penjelasan mengapa produk ramah lingkungan dan bisa didaur ulang. Yang kedua, bersiaplah untuk menyajikan produk kalian kepada teman dan keluarga duri. Berlatihlah dengan bantuan poster kalian bisa menyajikan dengan cara. Jadi poster inilah poster contoh poster dari proyek pelajaran yang sudah saya buat, yaitu Eko Pot Ramah Lingkungan. Di sini sudah lengkap seperti langkah-langkah yang telah kita baca tadi. Ada bahan, manfaat, cara membuat, dan ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan dan daur ulang? Di sini sudah sesuai dengan langkah-langkah yang telah kita baca tadi. Di sini ada bahan, manfaat, cara membuat, dan mengapa bahan tersebut ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Mungkin